Selamat malam semuanya. Ya, ini Hiftok edisi 7 November 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Hiftok edisi kemarin. Ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Nanti kita akan coba jawab sesuai dengan kemampuan saya, ya. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin berikan update informasi terkait promo trade vesting di bulan November ini. Untuk perkembangan kuota tersisa 3 untuk paket PIR 12 dan private trading room 3 bulan. Kemudian untuk PIR 12 dan private trading room 6 bulan tersisa masih 5. Kemudian untuk PIR 12 dan private trading room 12 bulan tersisa 2. Silakan, apabila Anda berminat bisa langsung ke website kami ataupun di link di deskripsi ya. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG masih melanjutkan penurunan. Sepertinya market kita memang cukup tidak mengharapkan kemenangan Donald Trump ya. Dan juga kita melihat bahwa memang beberapa kinerja kuartal 3 ini banyak yang bisa dikatakan di bawah ekspektasi. Namun ya seperti itulah market, bisa turun ya dan juga naik. Kita tidak perlu memusingkan ataupun overthinking terhadap naik dan turunnya indeks. Ya, kita selalu harus berpikir positif. Ketika ISG naik seperti beberapa bulan yang lalu, ya kita perbaiki portofolio, kita kurangin posisi-posisi yang kurang baik dan tidak layak bagi investor ya. Nah, ketika ISG turun seperti ini, justru jangan takut, jangan malah kalau misalkan mungkin posisi cash on hand nggak ada ya memang hanya akan menjadi penonton ya. Itulah kenapa kita selalu ingatkan berkali-kali, hampir setiap malam kita sampaikan ketika ISG naik itu adalah waktu yang tepat, waktu yang terbaik untuk Anda memperbaiki portofolio, dan portofolio itu memang wajar ya terus menerus untuk diperbaiki karena market itu sangat dinamis ya. Jadi tidak bisa kita itu fanatik pada sebuah posisi, pada sebuah saham ya. Market yang dinamis kita juga harus, walaupun investor yang pasif ya, tetap harus terus mengupdate perkembangan market ya. Gitu ya pesan di awal Hiftok malam ini. Jadi karena saya masih melihat banyak ketakutan, kekhawatiran terhadap penurunan. Selalu seperti itu ya, ketika ISG turun itu banyak orang ketakutan, khawatir dan sebagainya. Nah, nanti ISG naik bingungan. Ya, gitu. Jadi selalu posisikan pada kondisi yang tepat ya. Jadi kalau misalkan ISG lagi turun ya harus seneng kalau investor. Kalau nggak seneng gimana dong ya. Misalkan kita ngelihat saham yang kita lihat turun, kalau itu memang like invest ya beli gitu kan, jangan malah takut nanti kalau tiba-tiba naik ya. Nah, kita belinya ketinggian gitu ya. Jadi selalu kita coba untuk mengkalibrasi ya mindset yang mungkin belum tepat ya gitu. Jadi saat seperti inilah investor bekerja. Saat indeks naik ya kerja juga bagi yang mungkin portofolionya masih perlu diperbaiki, perlu dirampingkan, perlu ditingkatkan, dia punya cash on hand ya. Itulah waktu yang sekarang ini ya sudah terlambat, sudah turun kok baru nyadar kalau portofolionya kurang bener gitu ya. Ya seperti itulah contohnya. Kita tapi tetap jangan khawatir misalkan sekarang ini portofolio Anda mungkin masih dalam posisi yang kurang ideal. Market itu tidak turun terus menerus ya, akan ada kenaikan. Tenang saja, tidak perlu khawatir, tidak perlu overthinking, jangan sampai market mengganggu kesehatan Anda. Tetap kesehatan adalah nomor 1. Uang bisa cari lagi, tenang saja ya, rezeki nggak akan kemana ya gitu. Kita sudah melewati naik dan turunnya market lebih dari 10 tahun ya, nggak kenapa-napa, bisa-bisa aja. Kita sudah beberapa kali beli saham kemudian turun ya, nggak cuma naik loh, ada yang turun juga ya, bisa-bisa aja ya. Jadi jangan terlalu mengkhawatirkan market berlebihan ya gitu.
Ini pesan kami untuk yang mungkin baru-baru yang belum siap mentalnya di market. Jadi siapnya cuma profitnya aja, nggak siap dengan dinamika market yang ya kadang turun, kadang naik, kadang diem aja, ya gitu. Kalau Anda mungkin stres, mungkin itu perlu dikalibrasi. Tapi kalau Anda sudah coba kalibrasi, mungkin saham ini bukan untuk Anda. Market saham, stock market ini bukan untuk Anda. Profil Anda tidak cocok, ya. Gitu. Kalau Anda memang cocok, ya Anda biasanya ya biasa-biasa aja, seperti saya ini biasa-biasa aja, ya gitu. Tidak perlu khawatir, kalaupun indeks naik pun juga biasa-biasa aja. Selalu saya sampaikan ke advisor, ke member, biasa-biasa aja, jangan berlebihan meresponnya, ya gitu. Ini sekali lagi ini kami sampaikan untuk apa? Untuk agar Bapak Ibu itu memahami bahwa market itu ya sifatnya seperti ini, ya gitu. Nah, bagaimana dengan ini, ada pertanyaan terkait indeks ya. ISG turun bawah proyeksi 7370 ya, kita memproyeksikan 7300 sampai dengan 7400 itu area ya, dan 7373 kemarin kita sampaikan itu adalah middle areanya. Nah, sekarang ini lebih tadi siang jam 11 indeks masih di 7300. Saya lihat, kita nyontek apa yang disampaikan di private trading room, karena private trading room memang selalu lebih update daripada layanan yang lain, karena ya wajar, karena private trading room itu kan layanan jangka pendek ya. Ya mereka harus benar-benar bisa mendetail pergerakan indeks itu seperti apa ya, dan mereka itu juga mempengaruhi pilihan-pilihan saham yang mereka akan keluarkan gitu ya. Nah, ini ya tadi jam 12.01 ya. Ini ada rilisan sampai penutupan sesi pagi hari ini ya. Anda member PTR mungkin sudah tahu, ISG masih dalam tekanan dan kami melihat ada ruang turun lanjutan di area 7270 hingga 7192 di mana terdapat sebuah gap support. Ini saya nyontek ya, bukan saya yang bikin, saya coba contek ya. Di sini ada 7190. Nah, ini ada gap support yang di situ bisa memungkinkan, dan di bawah sini juga sebenarnya ada gap juga, nggak tahu mereka menyebut 7192 itu mungkin mendekati 7200 ya. Jadi untuk 7127 itu mungkin akan sedikit ya perlu update lagi nantinya. Nah, sementara ini kita akan melihat peluang itu. Apakah ISG bisa turun ke bawah 7000? Apakah bisa ke 6000? Apakah bisa ke 5000? Kita lihat dulu aja ini targetnya. Jangan terburu-buru ya. Lagian kalau ISG ke 5000 Anda mau apa? Ya kan? Gitu. Jadi kita lihat saja support terdekat ini ya. Toh sekarang ini wave 4 masih berjalan ya kan? Kita juga nggak buru-buru. Di sini sarannya jelas ya. Dengan demikian ya, ini tidak sekedar cuma informasi tentang ISG ya. Di sini lebih menekankan pada strategi ya. Jadi ya, ini bukan informasi yang cuma membahas indeks, tapi informasi ini untuk memperkuat rekomendasi ya yang kita berikan agar member mengikutinya ya. Dengan demikian kami masih merekomendasikan cash on hand tetap terjaga. Ngerti ya? Tetap terjaga di atas 75 PV sampai dengan sinyal rebound yang nanti akan kami informasikan di channel ini. Jadi kalau belum rebound 75 PV ini harus tetap dipegang. Wah, berarti kita nggak trading loh ya, 25 PV tetap kita trading kan ya. Sampai dengan tanggal 7 ini kita sudah merekomendasikan kalau nggak salah 8 atau 7 saham ya. Bagaimana kinerjanya? Ya tetap plus, tetap profit ya, tetap naik. Hari ini pun kita jual profit ya gitu. Tetapi ada saatnya kita menahan, tetap trading tapi kita tahan, kita punya cash. Ada saatnya kita gila-gilaan tradingnya ya, tetap ada aturannya, tetap nanti akan disampaikan ya gitu. Jadi seperti ini ya, kalau Anda tidak hanya dapat rekomendasi saham untuk swing trade, tapi juga Anda dapat update terkait ISG secara real time ya kan gitu. Nanti kalau rebound sudah ada memang konfirmasi ya, pasti mereka akan menyarankan untuk lebih agresif gitu ya. Sekarang ini kita tidak bermain bukan berarti kita sok bermain aman, bukan, tetapi memang menyesuaikan dengan market yang ada. Kita mencoba untuk selalu objektif melihat kondisi yang ada ya. Kita nggak mau
seolah-olah kita sok berani atau bagaimana, kita tetap harus berpedoman dengan apa yang ada di market. Ya, kita mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah action ataupun reaksi dari pergerakan market itu harus clear. Tidak boleh ada unsur emosional. Ya kan? Kita lihat sinyal itu memang benar-benar sudah ada. Ya, jangan sampai berspekulasi. Karena berspekulasi itu bisa mendekati dengan tindakan ya Anda simpulkan sendiri. Itu yang lagi rame-rame sekarang tuh ya. Nah tuh banyak orang kena karena ya mental itu memang banyak ya, dan itu ya saya rasa sulit ya, dari dulu memang sudah, sebelum ada internet pun sudah biasa hal tersebut. Di saham pun itu bisa terjadi. Makanya kita selalu menjauhi hal tersebut dengan cara menunggu sinyal, menunggu konfirmasi, menunggu kemungkinan lebih baik ya. Gitu kan, kita kan ingat ya, kita tidak bisa memastikan, tetapi kita bisa menganalisanya, bisa mempelajarinya dan sebagainya. Oke, cukup ya. Untuk update indeks saya nyontek apa yang ada di private trading room. Saham SBMA apakah sudah layak invest, sudah ada perbaikan kinerja dan bertumbuh baiknya masuk di berapa, target berapa? Kita lihat. SBMA itu saham apa? Oke. Kita lihat dulu dia punya kinerja terakhir yang ada di TradingView ya. Kita akan lihat. Oke. Di sini terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan ya. Dan memang ketika pertumbuhannya cukup signifikan ya, kita lihat di sini ya, pertumbuhannya ini baru terjadi untuk bottom line itu baru terjadi di 2024 ini, sejak kuartal 1 sampai dengan kuartal 3. Dan ini lompatan yang cukup signifikan ya di tahun 2024 ini. Meskipun kita pelajari di sini ya, kita perlu tahu bahwa dia punya bottom line itu naik dan turun ya, gitu. Jadi ini pertumbuhan yang besar karena memang dia tidak stabil. Pertumbuhan yang kita cari itu seperti apa? Yang konsisten ya. Jangan sampai gini, kita beli ketika dia lagi kinerjanya bagus. Nah, ketika kita berinvestasi kan ekspektasi kita adalah selanjutnya. Kalau kita beli di 2024, yang kita ekspektasikan adalah 2025, 2026, 2027 gitu kan. Oke. Jadi jangan sampai, oh kalau sekarang ini bagus bukan berarti besok jelek, bukan, tapi bisa aja bagus. Nah tetapi kita lihat dari historicalnya ini, dia tidak stabil. Jadi jangan kaget jika Anda beli sekarang lagi bagus, 2024 lagi bagus, tiba-tiba di 2025 tiba-tiba turun gitu. Itu yang Anda harus siap kalau Anda pegang saham ini. Kenapa begitu? Karena dia terlihat mengejar pertumbuhan di atas. Ya. Kok bisa tahu dari mana? Ya, Anda bisa lihat ini tidak stabilnya di operasionalnya, kadang naik, kadang turun dan sebagainya. Sehingga yang membuat pertumbuhan ini buat kami tidak baik. Saya sudah sering sampaikan, pertumbuhan yang kita cari itu harus lebih besar di bawah daripada yang atas. Artinya apa? Manajemen ya, tidak hanya mompa yang atas, tapi yang bawah ini benar-benar efisien. Profitnya meningkat, marginnya semakin baik. Itu. Jangan sampai pertumbuhan yang di atas tinggi, tapi jor-joran bakar duitnya. Buat marketing lah, buat yang lain-lain, untuk apa? Untuk mengejar pertumbuhan di atas. Yang itu yang kita tidak cari. Ya memang kalau kita berhadapan dengan 800 saham lebih, ya kita akan banyak pilihan lah. Ya, buat kami SBMA ini meskipun di 2024 bagus, buat kami ya kita tidak bisa melihat pertumbuhan ini akan stabil dalam jangka panjang. Gitu, ya. Dan ini ya catatan juga bahwa di sini kita melihat secara profitabilitas terbukti naik dan turun. Ya. Kita lihat secara operasional ya. Nah, ini ya. Gitu. Kita lihat secara tahunan, ya nih. Kadang naik, kadang turun gitu ya.
Dan net marginnya beberapa kali di tahun 2022, 2023 itu di bawah standar 5%. Berarti jelek dong kalau di bawah 5% buat kami. Banyak pilihan yang lain, bukan jelek ya, tetapi banyak pilihan yang lain. Ngerti ya? Andai kan di market ini cuma ada saham ini ya, yowes, ini sahamnya. Tapi kan kita dihadapkan dan kita juga cuma butuh berapa saham sih, gitu ya. Di portofolio individual kita kan paling 4 saham, 5 saham itu udah cukup, ya. Baik. Mungkin karena kinerjanya bagus, harga sahamnya ini mungkin aja ada potensi untuk naik, tapi kok di sini anehnya malah turun ya. Nah, bukan berarti saham yang turun itu jelek loh, fundamental belum tentu ya. Nah, ini lagi turun ya. Mungkin saja dia potensi naik, tapi mungkin kalau saya akan lebih ke tradingnya. Dan trading pun kita harus melihat juga transaksinya ini agak sepi. Ya, mungkin ini sedang akumulasi dan sebagainya, ya saya tidak tahu. Ya, gitu. Oke. Bahas wifi untuk investasi Pak Yev, sehat selalu Pak Yev dan tim. Sudah saya bahas kemarin. Anda bisa cari di di pembahasan terakhir ya. Karena ya belum berubah, ya kan, layak invest, ya kan. Tapi harga sahamnya ketinggian, sudah naik, ya kan. Nah ini ya, sudah naik 100. Wah, hari ini naik lagi ya, gitu. Sejak kita rekomendasikan di private trading room ini sudah naik berapa persen ya. Terakhir kita rekomendasi bulan Oktober kemarin, ya kan, di harga 200, sekarang udah 400, ya kan. Nah, fundamentalnya layak, ya kan, tapi sayangnya memang harga sahamnya sudah tinggi ya. Jadi ketika kita ngelihat barang bagus, saya ulang lagi ya, kemarin sudah saya bahas. Ketika ngelihat barang bagus, kemudian kan SOP selanjutnya adalah melihat harga sahamnya. Ketika kita berinvestasi, tentunya yang kita cari adalah fundamental bagus, layak invest, tapi harga sahamnya belum naik. Ada nggak? Banyak, ya kan? Apalagi market lagi turun. Nah, seperti saham WIFI ini, ya kan? Ini, mohon maaf, memang harga sahamnya sudah ketinggian. Kalau Anda beli, bukan berarti sahamnya tidak bisa naik, tetapi risikonya adalah nyangkut. Karena belinya ketinggian, gitu loh, ya. Oke. Anda bisa cari di Telegram, cara nyarinya gimana sih? Saya mau lihat analisa Yev sebelumnya di mana sih? Anda buka Telegram, ya. Anda bisa ketik kode saham, suka-suka Anda mau cari saham apa. Kalau ada ya pasti muncul. Ya kan, misalkan ini Wifi, ini ada pembahasan di tanggal November tanggal 5. Ini sudah sering kita bahas, saya ingat ya. Gitu, oke. Pak, tolong diulas saham DMAS untuk dividen investing. Rencana buy sebaiknya di harga berapa? Apakah beli bertahap, beli berapa PV dulu? Semoga makin sukses, channelnya makin diberkati. Oke, amin. Kita lihat DMAS ini sepertinya ini ya, salah satu yang dividen baik ya. Coba kita lihat ya. Apakah dividen bagus? Kita lihat dari mana? Kita lihat dari sini. Sebenarnya dividen bagus atau tidak itu kita bisa mengetahui kekonsistensiannya terhadap dia punya laba bersih. Jadi ada saham yang dividennya itu bisa dikatakan ya dividen trap. Itu jika memang dividen itu dipaksakan. Misalkan seperti ini, ada sebuah saham lah, perusahaan tersebut menjual anak usahanya sehingga menyebabkan laba bersihnya itu naik gila-gilaan. Contohnya di saham kita pernah punya Mitra Pinastika 2019. Ya, sebelum dividen keluar kita sudah cabut. Kenapa? Ya, kemungkinan Anda bisa cek 2019 ya, kita ingat karena waktu itu saya masih yang pegang dengan satu asisten junior analis. Saya pegang karena kita jual mendadak ya, nggak mendadak juga sih, beberapa kali kita tahu bahwa ini akan ada dividen besar, kita malah cabut. Nah, ini dividennya termasuknya besar. Ya, dividennya besar dan ya bisa dikatakan memang sih konsisten setiap tahun ada, namun besarannya ini memang yang kita mengkhawatirkan, di mana dia punya payout
payout itu bahkan di atas 100%, ya. Sehatnya di angka berapa sih DPR-nya itu? Sekitar 70%, itu masih ada ruang untuk pertumbuhan. Inilah kenapa memang harga sahamnya tidak perform, ya kan? Gitu. Jadi kalau Anda mau beli saham ini mengharapkan dividen konsisten, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Namun di harga sahamnya Anda jangan harapkan kemana-mana. Itu ya, itu konsekuensinya. Nah, makanya memilih dividen investing itu tidak sekedar melihat dividennya ini rutin dan disiplin, tidak segampang itu, ya. Kita perlu melihat keberlanjutannya. Makanya tetap harus ada yang namanya growth, ya. Kalau tidak ada growth di situ, ya itu harga sahamnya ya mentok, ya, gitu. Jadi menurut saya Demas, untuk kalau Anda mau, kalau menurut saya tidak terlalu menarik ya, karena memang kita masih mengharapkan juga selain dividen konsisten, kita juga mencari pertumbuhan, ya, gitu. Oke. Beli berapa PV? Ini sedikit edukasi ya. Beli berapa PV itu tergantung ya, pengalokasiannya itu tergantung. Kalau kita mengacu pada sahamnya, kita menggunakan besarannya market cap-nya. Kalau misalkan market cap-nya itu di atas 5 PV, di bawah 10 PV, rekomendasi kami 5 PV. Kalau market cap-nya itu 5 triliun, di atas 5 triliun sampai dengan di bawah 10 triliun, antara 5 dan 10 triliun, rekomendasi kami adalah 5 PV, ya. Ini kebetulan si Pura Delta ini, Delta Mas, dia punya saat ini market cap-nya di angka 7 T. Oke. Beli di harga berapa ya? Harga sekarang pun ya cenderung flat ya, udah harga sekarang ini gitu ya. Malam Pak ya, mohon dibahas Java untuk swing trading, terima kasih. Oke, kita lihat Java sepertinya kemarin sempat naik ya. Oke, untuk swing trading kita lihat di jangka pendek dulu ya. Swingnya ini sekarang sedang berjalan adalah koreksi ya, swing turun. Anda bisa tunggu saham ini turun di 1660 sampai dengan 1620 ya. Kita lihat dari historisnya, 60 ini bisa diandalkan lah sebagai proteksi juga agar risknya nanti bisa menarik. Kemudian untuk target swingnya ini, kalau dia turunnya ke situ, ya artinya dia ke M60, Anda bisa pasang target di 1785, ya. Kemudian level ekstensinya di 2000, itu target swing. Oke. Mohon analisa Payev untuk BTPS jangka pendek, infonya akan dikeluarkan dari MSCI pada tanggal 25 November. Apakah hal ini akan membuat harga BTPS turun lagi menembus support di 1020? Saya punya BTPS 20 PV di 1180 posisi floating loss. Apakah sebaiknya cut loss sekarang sebelum turun lagi saat MSCI rebalancing untuk dialihkan ke saham lain seperti Bank Mandiri, BRI, atau ada kemungkinan harga BTPS naik atau rebound? Kita lihat dari harga sahamnya dulu, teknikalnya ya. Sekarang floating loss, berarti ini investasi. Nah, jangka pendek. Untuk jangka pendek ya sebenarnya kurang tepat mengacu pada adanya rebalancing index ataupun apapun itu yang sifatnya non teknikal, kami abaikan kalau kami ya. Jadi kami saham ini akan ada ini, ada berita ini, kita nggak pakai itu. Kita acuan kita kalau kita trading ya udah nih teknikalnya ini ya gitu. Apa yang saya lakukan jika saya punya BTPS ya kan di harga berapa tadi? 1180 ya, floating loss 11%. 11% itu angka yang tidak mungkin di private trading room. Oke. Jadi yang saya lakukan ketika saya mungkin salah, yang tidak mungkin saya salah karena
mengikuti aturan private trading nggak boleh ya. Ya saya akan jual gitu ya, misalkan saya salah saya akan jual, saya anggap itu adalah sebuah pembelajaran yang harus diterima. Nah apakah ini potensi rebound? Belum ada potensi rebound, mungkin kalau dia rebound dia harus menguji dulu 1000. Nah kalau ini tembus masalahnya itu bisa meeng ya, bisa meeng makin turun. Mengingat ya sekali lagi saya akan sedikit memberikan dasar bahwa memang tren turunnya ini masih ke bawah, inline dengan yang namanya fundamental yang sudah kami jelaskan pada yield talk sebelumnya. Ya kan? Nah, kalau tembus 1000, ya level psikologi 1000, ini dengan sangat mudah dia akan lanjut turun, ya, bahkan sangat jauh, bisa ke 700-an, ya kan? Gitu. Ya semoga aja rebound, tapi sekarang ini sampai dengan hari ini penutupan hari ini belum ada rebound. Mungkin saja IHSG besok kena target dia turun di 1000, barulah mungkin ada rebound mungkin di 1080. Tetapi saya lagi saran saya sih dengan alokasi yang sebesar 20 PV ini sudah, kalau di kami ini sudah terlalu besar karena maksimal itu kita boleh beli 15, ya kan? 15 itu paling besar. Dengan catatan kita pernah cut loss di saham itu baru boleh tuh. Cut loss 10 BV berarti kita buybacknya besok 15. Kalau nggak cut loss kita cuma boleh beli 5. Ya. Gitu. Kalau trading loh sekali lagi. Kalau invest strategi alokasinya sudah beda lagi. Kalau trading seperti itu ya. Jadi kita pakai 15 PV ya, alokasi maksimal pada sebuah saham apapun. Jika kita pernah cut loss di harga yang lebih tinggi, harganya lagi turun dan potensi swing, kita buyback dengan alokasi yang lebih besar, maksimal 15. Saya bolehkan beli 15 dengan catatan ya, probabilitasnya di atas 75%. Gitu. Jadi kalau kita mau buyback itu advisor PTR sudah kasih tahu saya mau buyback saham ini di level ini di 10 PV atau 15 PV, itu sudah pasti konsultasi dulu. Ya kan? Karena kalau misalnya sampai gagal, resikonya tentunya ya dikali 3 gitu ya. Cukup. Jadi kalau saya mungkin akan segera kurangi karena mengantisipasi tembus support ya. Gitu. Terlepas dari rebalancing atau apapun itu yang sifatnya non teknikal. Saya pribadi kemungkinan nyicil IHSG kalau di area 7240 7340. Silahkan. Saya bersyukur bisa ketemu akun Yeftok dan ikut PTR karena isinya ilmu semua membuat saya tambah percaya diri lagi membeli saham. Terima kasih. Sukses selalu bersama tim. Salam dari Medan. Terima kasih Pak. Terima kasih atas testimoninya. Saat malam Pak Yef, saya nyangkut dividend trap saham DLFA di 30 PV. Di harga 1.800 untuk harga saat ini saran seperti apa Pak Yef? Ditunggu saja sampai saham naik atau kalau averaging down bagaimana caranya? Jelas ini tidak kami sarankan. Kenapa? Ya Anda sudah pakai 30 PV ya. Sedangkan saat ini ada cash 30 PV. Bagus, ada cash, masih ada cash. Terima kasih Pak Yef, sehat selalu dan sehat. Oke, terima kasih doanya. Jadi gini ya, ketika kita dividen ya, memang harga saham itu ada potensi turun ya setelah dividen. Ya, itu perlu saya kasih tahu ya. Hampir semua, saya tidak bilang semua ya, hampir semua saham setelah dividen itu turun memang. Ya. Nah, ketika kita membeli saham itu mau rencana dividen, belinya ya adalah setelah dividen, bukan sebelum dividen. Jadi dividen yang kita harapkan adalah dividen selanjutnya tahun depan. Oke. Agar apa? Agar tidak nyangkut. Nah, ini sudah terlanjur nyangkut bagaimana? Pertama, kita harus lihat dulu apakah saham ini memang layak menurut saya untuk dividen atau DVLA atau apa? Nah, apa tadi? DLVA. Oh, tidak ada saham DLVA. Oh, sekali lagi saya nggak mau, kalau kodenya salah saya nggak bisa membahas loh ya. Sekali lagi ya, bukan saya nggak mau, saya mungkin kira DVLA mungkin, tapi saya nggak mau mungkin. Sekali lagi konsultasi harus bener ya.
gitu. Mohon maaf sekali lagi, kalau Anda member tahu PV, mungkin member Anda bisa konsultasi ya dengan advisor. Tapi buat yang lain, buat Bapak Ibu yang penonton yang ingin berkonsultasi, kode itu harus bener ya. Ya. Kode harus bener. Kalau nggak bener bisa salah saya ya. Gitu. Saya juga nggak mau mengira-ngira ini kodenya apa, tapi kode yang ditulis ya itulah saya anggap. Tapi kalau nggak ada ya di TradingView mungkin saya nggak tahu itu saham baru, juga nggak tahu juga. Ya, gitu. Oke. Jadi kalau kita mau menambah posisi, ini jelas sudah tidak bisa, karena alokasi maksimal untuk investasi itu pada sebuah saham itu 20 PV, itu pun harus big caps, harus di atas 100 T ya, baru 20. Oke. Nah ini berapa market capnya. Kedua ya, pengalokasiannya itu ya, kalau kita lihat fundamentalnya ini layak ya, gitu, layak, dan dividennya memang proof ya, dia memang salah satu aristokrat ya kan, dividennya konsisten, dia menggunakan payout yang sehat ya, selalu meningkat, Anda bisa hold. Soalnya lagi saya nggak tahu loh ya, di LVA ini seperti apa saya nggak tahu ya. Anda boleh hold, tapi saya kasih advice kira-kira apa yang harus Anda lakukan jika Anda memegang saham yang seperti yang saya sebutkan ini. Jadi kalau Anda pegang saham dividen, memang saham tersebut memang dia konsisten memberikan dividen yang sehat, payoutnya antara 50 sampai dengan 70%, dia masih revenue-nya tumbuh, bottom line-nya juga tumbuh ya. Anda bisa hold tetapi maksimal 20 PV. Kalau misalkan sekarang ini posisi floating loss, ya udah nggak apa-apa, karena itu adalah konsekuensi. Jadi kalau saya mau dividen investing, saya akan menunggu setelah dividen, bukan sebelum dividen. Saya balik sebelum itu, kita biarkan, setelah baru kita beli. Perkara itu naik atau turun, kita tetap belinya setelah dividen. Pak Yev, kita nggak dapat dividen, enggak, saya mau dividennya yang selanjutnya gitu, karena investasi itu untuk masa depan, bukan untuk saat ini. Oh Pak, saya kan maunya dividen terus saya jual. Wah, nggak bisa seperti itu masalahnya ya. Kalau dividen ya memang kita harus plan beberapa tahun mendatang dividennya itu ya, gitu. Kalau Anda ngambil dividen sebelum ya kemungkinan besar, saya tidak bilang pasti ya, kemungkinan besar turun dan Anda ya nyangkut gitu ya. Nyangkutnya di saham yang fundamentalnya oke dan memang layak dipertahankan, ya nggak apa-apa sih, tapi saya akan lebih prefer menunggu dia turun. Biasanya turunnya lebih dalam dari dividen yang diberikan ya. Begitu kira-kira saran saya nggak tahu sahamnya apa, semoga dapat diaplikasikan setelah Yev Talk ini ya. Nanti bisa konsultasi juga kalau Anda member. Malam Pak Yev, saya punya saham BRI di 4780, apakah layak di hold jangka panjang 1 sampai dengan 2 tahun? Untuk fundamental saya nggak perlu bahas ya, pasti layak invest. Tetapi untuk harga saham seperti yang saya sudah sampaikan, saya baru akan invest saham BRI jika turun di bawah 4.000 ya, di bawah 4.000. Oke, di bawah 4.000 sampai dengan 3.600 ya, kita akan tunggu di situ. Kalau nggak dikasih gimana ya, nggak kita invest gitu aja. 3.700, 0,6. Nah, bagaimana kalau sudah punya ya, andaikan ada di sini informasi PV seperti konsultasi ini, mungkin saya akan sarankan untuk tambah di beberapa area. Misalkan yang Anda bisa tunggu itu di 4.200, Anda bisa tambah di situ. Kemudian tadi 3.700, tapi ingat ya, peer hanya akan membeli BRI jika terjadi penurunan di 4.000. Dikasih atau tidak, saya tidak peduli. Kalau dikasih kita ambil, nggak dikasih kita skip saham yang lain ya, gitu. Jadi nanti kalau tiba-tiba 3.700 tercapai ya mungkin saja peer akan merekomendasikan, baru akan kita rekomendasikan, karena harga itu baru harga yang bagus ya. Kemarin di bulan Juni kita bilang ini saham turun ke 4.000-an aja ya, dari 5.000 6.000 ya. Peer nggak ngambil posisi, bukan berarti kita nggak tahu saham ini bakal turun ke situ, tetapi memang fundamentalnya mengatakan kalau tidak di bawah 4.000 tidak menarik buat kami gitu ya. Sekali lagi setiap orang punya strategi beda-beda ya gitu. Oke, lanjut ya. Saham ISAT, apa ini saham ISAT?
Buat trading kah? Buat investasi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yef sudah berbagi ilmu sama-sama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Pak Yef. Waalaikumsalam. Mohon untuk perkembangan saham SMRA untuk swing. Terima kasih. Semoga Pak Yef sehat selalu. Oke, untuk swing sepertinya ini sudah berada di support EMA ya. Kita lihat di weekly. Oke, kita lihat di sini saham ini hari ini rebound. Kita lihat reboundnya ini di middle area ya. Kita lihat di 0,5 atau 0,6, 0,5 ya. Jadi untuk swing saham ini baru akan menarik jika dia turun di bawah 600 ya, di 580 ya. Gitu. Jadi nanti turun di sini kemudian rebound baru mungkin bisa untuk trading. Kalau bisa lebih dalam lagi lebih bagus lagi karena potensi swingnya lebih besar ya. Gitu di pokoknya minimal di 580 sampai dengan 540. Itu area yang untuk swing trade di saham SMRA. Selamat malam Pak F, saya punya ASI untuk invest sebanyak 10 BV di harga rata-rata 5.200. Apakah saat ini masih relevan untuk di hold? Terima kasih atas pembahasannya Pak F, semoga sehat selalu. Oh ya, hari ini ada publikasi insight baru terkait respon kami terkait kemenangan Donald Trump yang ini ada hubungannya dengan beberapa saham, terutama saham yang bisa katakan komoditas ya. Yang Astra ini adalah holding ya. Tentu saja holding yang kita lihat di sini, kita bicara komoditas dulu ya. Anda mungkin sudah baca atau belum, silahkan Anda baca. Kalau belum Anda masuk ke insight ya, Anda sering-sering baca di insight ini ya. Anda bisa ini investor saham batubara wajib waspada, harga batubara berpotensi turun di era Donald Trump. Anda bisa klik ini, nanti akan munculnya ini. Jadi di Astra, kita bahas Astra dulu kenapa kita pakai proxy ini. Jadi kita lihat Astra sendiri, dia punya segmen bisnis, lini bisnis di bidang pertambangan ya, lewat United Tractor. Yang itu menyumbang, silakan koreksi ya kalau saya salah, 30 sampai dengan 40% dia punya revenue. Kita lihat ya, di sini semoga ada datanya di TradingView. Karena holding itu lebih rumit ya untuk kita nilai karena banyak aspek. Ini ya, mining dan heavy equipment 128 dan otomotif dia punya juga segitu. Saya nggak tahu ini benar atau salah, silahkan Anda cross check di laporan Astra. Saya akan bahas yang ada di TradingView. Nah, apa artinya jika Donald Trump menang dengan Astra yang berpotensi turun? Karena kita belum bicara otomotif, kita bicara dulu yang atas ya. Dia punya pertambangan ya, di mana harga batu bara kami perkirakan turun di saat Donald Trump jadi presiden. Kita belajar dari yang sebelumnya 2017 sampai dengan periode Covid 2021 di mana Trump ya mencoba untuk menggairahkan kembali batu bara di sana. Produksinya ditingkatkan. Sehingga apa saat itu? Ya, saat itu terjadi penurunan harga batu bara. Ingat ya, supply and demand. Demand-nya di China ya, sudah saya bahas sebelumnya, sudah kami bahas di artikel sebelumnya ini. Lemahnya demand batu bara ya, ini akan menyebabkan ya lonjakan produksi, lemahnya demand. Anda sudah bisa bayangkan ya, gitu. Sehingga berpotensi, ingat ya, berpotensi membawa penurunan pada harga batu bara sendiri. Ketika harga batu bara turun, kemungkinan kinerja segmen pertambangan itu akan turun. Oke. Kita juga sudah memberikan target price untuk ITMG dan PTBA. Untuk United Tractor mungkin besok menyusul. Nah, gitu ya. Kemudian dari sektor otomotif, dari segmen otomotif sendiri, ini juga sangat besar dan berpotensi untuk mengalami koreksi di beberapa tahun mendatang. Ya. Anda mungkin yang mengikuti perkembangan otomotif ya tahu ya, sekarang ini sudah
Indonesia sudah dibanjiri mocin, ya, gitu. Nah, itulah yang mungkin akan menyebabkan tekanan, berpotensi menjadi sebuah tekanan, itu untuk Astra. Mungkin sekarang belum, mungkin di tahun depan, ya, gitu. Nah, kita lihat di sini beberapa kuartal dia mengalami koreksi ya atau penurunan kinerja, ya, dan secara keseluruhan memang kuartal 3 ini cukup bagus ya, gitu. Namun ya Anda lihat dari sisi teknikal pun Astra ini bakal turun. Ini saya rasakan hampir sama dengan 2018 saat itu, 2018 2019 saat kita masuk di Adaro ya, saat itu kita ya bisa dikatakan menganggap batubara itu sudah di bottom ya, kalau Anda mungkin member peer saat itu. Baru kita masuk itu setelah batubara memang sudah berada di bottom ya. Jadi kita masuk di peer itu di pertengahan 2019 sebelum pandemi ya. Oke, kita tunjukkan. Nah, inilah kita mengambil momentum investasi di tambang ataupun di perusahaan batubara, itu kita harus melihat siklus yang terjadi ya, gitu. Kalau misalkan siklusnya masih turun ya bagaimana kita harus invest ya, kita harus menunggu gitu ya. Nah, ini ya, waktu itu kita masuk Astra juga. Kita masuk Astra dan juga Adaro di 1100. Kita jual Kalbe, kita tuker, Kalbe kita jual di 1600. Waktu itu kita masuk Adaro di 29 Agustus 2019. Kemudian di Desember ya, Desember kita jual Adaro di 1000. Kita lihat di Desember 2019 juga kalau tidak salah. Nih ya, di 1600, setelah itu Adaro turun. Jadi kita harus tahu. Kemudian kita buyback Adaro di bulan April 2020 saat crash market. Ya, di bawah 1000 lagi. Sekarang Anda lihat Adaro di harga berapa ya. Nah, ini kita berhubungan dengan Astra juga, bahwa ketika kita investasi di saham, salah satunya saham Astra, kita harus lihat siklus. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat pengaruh komoditas. Ya. Ketika komoditasnya itu sedang tidak perform, kemungkinan Astra juga tidak perform. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Gitu. Apakah sekarang kita punya, kemudian kita hold? Kalau saya akan switch. Jelas ya. Gitu. Kita akan switch. Sekarang harga di 5.000 ya. Karena Astra sendiri masih potensi untuk turun. Kita nggak nakut-nakutin sekali lagi ya. Kita sudah sampaikan berkali-kali Astra ini bisa turun ke bawah 4.000 ya. Gitu. Ke bawah 4.000. Memang untuk 2024 ini 4.000-an itu masih bisa, tapi kemungkinan di 2025 itu bisa. Dengan potensi seperti itu secara fundamental dan secara teknikal mendukung, tidak ada alasan untuk kita, misalkan saya punya, untuk megang saham ini. Ya kan? Gitu. Sekali lagi keputusan ada di tangan Anda. Kita hanya mencoba untuk memberikan insight karena kita akan mengacu pada waktu yang akan datang, bukan sekarang ini. Ya. Jika kita melihat ada potensi faktor-faktor eksternal yang bakal mempengaruhi dan itu negatif, ya kita akan switch sebelum itu terjadi. Jangan menunggu itu terjadi baru kita bereaksi. Nah, itu repot. Ya kan? Ketika kita berinvestasi itu, kita pedomannya adalah proyeksi. Ya kan? Proyeksi beberapa tahun mendatang. Nah, siklus naik sudah berakhir di 2022 ya. 2022-2023 siklus selanjutnya adalah siklus turun. Ya, negara kita negara komoditas ya. Ya, kemarin sudah saya jelaskan terkait 2025 ya. Ya, kita akan lihat nanti prediksi saya ini benar atau salah. Saya tidak bilang itu pasti benar ya. Prediksi itu bisa benar dan juga bisa salah. Baik, cukup ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide dan konsultasi. Silakan isi kembali kolom komentar.
Di F-Talk selanjutnya kita akan coba untuk bahas ya sesuai dengan permintaan, dan jangan sampai ada kesalahan dalam berkonsultasi, harus disampaikan dengan jelas supaya kita nanti jawabnya juga sesuai gitu ya. Silahkan dianalisa lagi, silahkan diproses lagi informasi yang kami sampaikan ini, informasi yang mentah, informasi yang ece-ece ya. Anda perlu memproses lagi yang lebih baik, lebih matang, lebih dalam dan sebagainya. Terutama untuk investasi Anda harus benar-benar berhitung ya, jangan cuma asal beli, karena itu adalah komitmen jangka panjang. Baik, itu saja pesan terakhir untuk F-Talk malam ini. Kita jumpa lagi di F-Talk selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.